Oke, kita lanjutkan materi kita tentang khotbah 2 tentang patung-patung ya dari Chrysostom. Minggu lalu kita membahas gaya retorika dia ya. Kita lihat secara garis besar khotbahnya adalah khotbah homili tentang patung-patung, tentang kekayaan, tapi bergaya ciri khas retorika ya. Nah, retorika itu adalah seni public speaking sebetulnya, atau salah satu approach yang kita bisa pakai dalam ketika kita melakukan public speaking. Misalnya ya seperti khotbah atau homili ya. Walaupun public speaking itu nggak harus khotbah, bisa yang lain-lain. Tapi biasanya kalau kita di dalam homili atau dalam khotbah. Nah, kita udah singgung kemarin eh, homili atau retorika dia di dalam homili ini selalu pertama ada exordiumnya, ya kan? Atau pembukaannya. Oke. Pembukaannya itu yang kita pahami kemarin apa? Dia membawa kondisi jemaat Antioquia, kondisinya ya, konteksnya kan, untuk akan masuk ke dalam kondisi atau konteks dari teks. Yang kita sebut kalau di dalam Maximus itu historia, ya kan? Nah, itu semua di dalam exordium. Nah, ini poin 1 sampai 8. Nah, kemudian dia akan memberikan sebuah proposisi. Dan kadang-kadang ada refutasionya atau sanggahannya. Nah, proposition atau proposisi ini dan refutasio ini dari historia tadi atau problem tadi, konteks tadi, dia simpulkan menjadi satu proposisi atau satu tesis, ya. Tesis ini berarti kayak kesimpulan dia, dugaan dia, apa sih penyebab atau akar masalah yang dihadapi oleh jemaatnya. Misalnya di homili 2 itu kan masalah kekayaan rupanya kan. Dia menyinggung masalah kekayaan, tapi ternyata penyebabnya bukan masalah uangnya, tapi apa? Kelalaian spiritual. Ingat ya? Nah, di sini spiritual negligence ya, artinya teledor, melalaikan hal-hal yang bersifat rohani, menggampangkan begitu. Nah, ini sebetulnya krisis yang dialami oleh jemaah Antioquia. Jadi jemaahnya dia dicinta uang, bukan uangnya yang dia jadi musuh gitu. Tapi apa penyebab dari cinta uang itu? Nah, inilah dalam proposisi, yaitu kelalaian spiritual. Nah, biasanya sanggahannya ya dunia itu nanti akan menawarkan yang macam-macam. Kalau kamu cinta uang, ya itu baik gitu loh, nggak ada masalah asal jangan terikat dan sebagainya. Padahal itu belum tentu menjadi jawaban yang diajarkan oleh kitab suci. Ya, jadi kalau sanggahan itu bisa ajaran-ajaran dari dunia yang kita bisa sanggah. Oke, kita bisa pakai ajaran-ajaran misalnya yang selama ini sering didengar oleh jemaat apa ketika menghadapi satu problem. Nah, kita harus ajarkan mereka jawabannya bukan di ajaran-ajaran dunia, ya. Kamu harus seleksi lagi. Nah, jawabannya itu nanti di dalam argumentasio atau argumentasi. Nah, di dalam Maximus itu namanya teoria, ya, atau spiritual meaningnya, teorianya. Nah, ini yang kita harus eksposisi dalam tentang 1 Timotius 6:17 karena teksnya kan tadi di situ ya. Oke, konteks teksnya udah jelas tentang Timotius, tapi apa jawaban atau eksposisinya terhadap masalah kelalaian spiritual ini? Itu kan tesisnya yang dia mau jawab. Nah, jawabannya di mana? Tetap kembali lagi kepada kitab suci dalam 1 Timotius 6:17. Nah, dia memberikan berapa poin? 6. Jadi tergantung ya, bisa 2, bisa 3, bahkan cuma 1. Nah, ini di sini misalnya 6. Nah, ini argumentasinya ya. Eh, atau teorianya. Baru nanti terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini adalah menyimpulkan kembali ya, memberikan satu praksis. Oke, karena kalau tadi ya spiritual itu nggak dijalankan ya nggak menjadi kenyataan gitu. Nah, harus ada praksisnya. Nah, kalau Maximus nambah lagi, nggak hanya praksis, tapi sampai kepada
Theosis. Oke. Nah, saya sudah buat kemarin kalau ada yang perhatikan di grup saya sudah bagi ya kerangkanya ini. Ini contohnya. Nah, ini kerangka homilinya saya pakai istilahnya Kristostomian dan Maksimian ya. Jadi bagaimana dari luka, dari dosa bisa menjadi kesembuhan gitu ya. Coba baca ini, Kristof. Sakramen verbal, ya. Sakramen itu adalah alat terapinya, tapi secara verbal, ya. Nah, verbalnya ini ya kita perlu teliti ini secara apa ini? Oke, sebuah momen di mana masalah tidak hanya dijelaskan, tapi juga jadi hidup dan berkuasa. Nah, ini dia. Jadi bukan hanya sekedar penjelasan saja atau verbal, tapi menjadi sakramen. Artinya menjadi hidup dan berkuasa mengubah kita, jemaat. Nah, itu khotbah itu seperti itu atau homili. Ya. Tapi, baca lagi. Namun dalam praktiknya, banyak khotbah modern seringkali terjebak dalam salah satu dari dua ekstrem. Satu sisi ada homili yang sangat pastoral dan relevan untuk kehidupan sehari-hari, tapi kurang memiliki kedalaman teologis yang kokoh. Yang berisiko jadi sekadar nasihat motivasi. Nah, ini yang kita harus hindari. Ya, banyak kan di YouTube itu. Jadi dia hanya berdiri jadi apa? Motivator, penceramah, ya, atau bawain seminar-seminar doang. Kamu nggak usah heran ya, misalnya itu ya kayak di Instagram itu ya. Coba kamu cek aja itu ya. Carinya di mana? Buddhist worship. Ini Kristen atau Buddhis ini? Hah? Ini Kristen atau Buddha ini? Ibadah orang Kristen atau orang Buddha ini? Kristen kan? Iya. Lebih modern ya. Ya. Ini bukan ibadah orang Kristen loh. Ini Buddha. Ini korbannya kamu lihat. Terbaik kan? Dilancarkan semuanya. Tapi seringkali kita salah paham. Coba kamu dengar ya. Kok nggak masuk di situ? Hah? Nggak usah. Ini cuma, uh, iya, udah absen padahal. Oh, terus? Hmm, lama. Wah. Hmm, hmm. Syukur ya kan? Ini Kristen nih. Ya. Nah, kamu pikir ini ceramah orang Buddhis atau orang Kristen?
Ini Buddhis. Oke? Tapi isinya motivasi untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya kan? Supaya kita bisa mendapat kepuasan. Kristen juga sama kan? Kamu ngajarin yang sama nggak? Terus apa bedanya? Nah, nih kamu coba lagi. Kata Sang Buddha. Oke? Jadi kalau kita khotbahnya itu cuma motivasi seperti ini, terus kamu ngutip-ngutip ayat, itu nggak beda dengan Buddhist worship ini. Ya, sama kamu juga lihat di Islam juga ada kata motivasi begini. Di semua agama ada. Karena perkembangan zaman menuntut itu kan. Cuman harus diberi motivasi, motivasi, dan motivasi. Nah, ya gitu. Semakin krisis akhir-akhir ini. Jadi kalau dengan khotbah yang kayak doktrinal ya mungkin jemaatnya pusing ya. Nah, gimana kita menyingkapi ya masalah ini? Nah, kebetulan kita belajar nih semester ini homili Chrysostom yang bergaya retorik. Ya. Nah, kalau kamu baca homili-homilinya, ya itu sangat pastoral, tapi bukan sekedar motivasi gitu. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini. Bukan sekedar motivasi, bukan sekedar apa ya? Istilahnya orang sekarang khotbah yang mau menyenangkan. Jadi sebetulnya kita mesti mendekati apakah khotbah seperti ini, kalau kita khotbah seperti ini berarti salah, jadi apa tidak disenangi, atau kita maunya khotbah tuh jemaatnya senang. Nah, kalau mau hanya jemaat senang motivasi ya seperti ini juga bisa tanpa harus jadi Kristen, ya kan? Gitu. Tanpa kamu harus percaya Yesus, ini Buddha ini soalnya. Nah, ini kita mau bahas di sini. Eh, Satu sisi memang kita dituntut pastoral, relevan. Ini sangat Kristostomian ya. Dia sangat relevan. Jemaat Antioquia itu sangat cinta harta, sulit berkorban. Maka begitu pajak naik dikit, apa? Waduh, mereka udah protes, demo, ya, sampai mau dibinasakan oleh kaisar. Nah, gitu. Pastoral relevan, ya, harus menyentuh kehidupan sehari-hari jemaat. Sama kayak tadi di agama Buddha pun udah memikirkan itu gitu loh. Bahkan kalau kamu baca kitab sucinya mereka, ya, itu sangat praktis dan sangat bijaksana. Dhammapada kamu baca itu ya, luar biasa. Ya. Nah, tapi problemnya apa? Kebanyakan kita apa? Pengkhotbah modern itu kurang memiliki kedalaman teologis yang kokoh. Nah, sehingga jadi beresiko hanya motivasi. Kamu tadi lihat di sini, apakah ini cuma motivasi, retorika dari Chrysostom, motivasi? Kok bukan, kenapa? Karena dia ada kedalaman teologisnya. Di mana bukti kedalaman teologisnya? Di sini. Dia ada eksposi, ada argumentasi, jawabannya dari 1 Timotius. Supaya jemaat itu jangan lalai di dalam spiritual. Jadi ada masalah tentang kekayaan.
Dia cari akar penyebabnya apa? Bukan disuruh jemaat itu jual hartamu, jadi orang gembel semua. Enggak, bukan hartanya yang jadi masalah. Tapi dia cari apa? Apa proposisinya? Kelalaian spiritual. Nah, itu kedalaman teologisnya yang kamu harus dapat. Misalnya nih, kenapa kok kamu khotbah nih di depan mahasiswa? Kenapa kok akhir-akhir ini doanya kayak terasa nggak ada semangat? Nah, kamu sebagai seorang yang menggali kedalaman teologis, kamu kan tentu ingin beri motivasi kan? Yuk doa semangat. Tapi sebetulnya bukan itu yang penting. Walaupun motivasinya penting. Tapi kedalaman teologisnya itu apa? Apa penyebabnya kan? Berarti di sini mencari apa teorianya. Kenapa misalnya doa mahasiswa itu tidak semangat? Nah, cari proposisinya. Jangan cuma kasih nasihat praktis. Boleh nggak? Boleh itu, tapi lewat kedalaman teologis dulu. Jadi kita jangan berpikir, oh malas berdoa, ya udah kasih motivasi. Misalnya yang rajin berdoa, kasih buku, kasih uang, kasih apa lagi? Nilai yang tinggi, ya kan? Nanti sarapannya jadi double. Oh, biar anak-anaknya rajin doa. Begitu? Itu kedalaman teologis? Bukan itu. Kalau kita khotbahnya cuma begitu ya, tadi di sini dibilang apa? Hanya sekedar nasihat, motivasi. Lalu apa bedanya nanti dengan hal-hal seperti ini? Ya, bahkan ini ekstrimnya, ini yang di luar Kristen, mereka juga bisa, bahkan lebih bagus kasih motivasi. Kamu dengerin deh, ini saya udah dengerin hampir semua nih, gila bagus-bagus motivasinya ya. Kalau motivasi, kamu dengerin yang Cahaya Lilin ini bagus nih. Hmm. 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 Nah, bagus nggak? Tapi bagi kita itu motivasi. Kalau kamu bilang itu bagus, motivasi iya. Jadi khotbah kita kalau cuma motivasi, kamu kalah sama Buddha ini. Bisa aja kalah maksud saya. Ya. Jadi sermon is not just a motivation. Ya. It's about theology. Ini tentang teologi. Nah, itulah gunanya kamu duduk di kelas ini. Kalau cuma motivasi-motivasi, kamu baca aja buku-buku motivasi. Yang Kristen juga banyak. Ya kan? Zig Ziglar itu misalnya ya. Kalau yang baby boomers pasti kenal ya. Kalau nggak tahu yang sekarang siapa ya, motivator-motivator ini. Gilbert mungkin ya. Gilbert gila yang dengannya. Oke, banyak motivator, tapi kita nggak ke situ. Ya, nah kita mau coba belajar dari seorang bapak gereja yang menghadapi masalah yang sama sebetulnya. Kondisi jemaat yang sangat besar, banyak, kaya, tapi di situ juga jomplang secara ekonomi. Ada yang kaya, ada yang miskin banget. Kota Antioquia. Ya, nah, tapi kedalaman teologisnya kamu lihat, dia sudah memberikan ini eksposisi 1 Timotius 6:17. Pak, bukankah di agama lain mereka juga buka kitab suci? Ya, mereka juga jelaskan tentang kekayaan, juga kasih bahwa kekayaan itu begini, 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 sama. Kitab suci juga di eksposisi, iya betul. Nah, tetapi apa kelebihan kita lagi? Hah?
Nah, makanya nggak cukup hanya Chrysostom. Disinilah kamu harus pakai pendekatan yang namanya Maximus. Homili itu bukan hanya sekedar teologinya dalam, nasihatnya bagus, tetapi juga apa? Ayo, minggu lalu. Tetapi juga apa? Homili itu, nih, di contoh ya. Homili itu juga apa? Gak cuma proposisinya bagus, ya, argumentasinya bagus, tapi homili itu juga apa? Menyembuhkan dan membawa kepada kamu apa? Iya, teosis itu. Nah, menyembuhkan dan membawa kamu kepada Kristus. Nah, itu penting, jangan sampai lupa. Kalau enggak ya kita cuma hanya si motivasi aja. Ya, di sisi lain memang kita bisa khotbah secara akademis brilian teologis. Oke, tetapi Jauh dan gagal teguh dengan luka serta perbuatan nyata yang dihadapi jemaat di bawah. ya, jadi mesti balance ya. Pergumulan jemaat itu yang kita harus obati. Ibarat tadi, mereka itu kayu tapi basah. Bisa dibakar? Nggak bisa. Basahnya itulah yang harus pelan-pelan dilap jadi kering. Lewat khotbah misalnya. Nah, ini tugas kita, Kak. Kita nanti sebagai kalian misalnya sebagai pengkhotbah atau hamba Tuhan di gereja, kita juga harus melihat pergumulan mereka. Ya, tapi sisi lain jangan jatuh dalam nasihat saja, tapi harus juga kedalaman teologis. Ya. Nah, waktu di pelajaran priesthood itu, Chrysostom juga dia sudah menyampaikan khotbah itu harus menjaga keseimbangan itu. Ya. Oke, coba baca lagi. Nah, keseimbangan ini tadi ya. Terus? Kita dapat merancang sebuah kuat pada realitas jemaat dan mampu mengangkat mereka menuju keberhasilan. Nah, itu dia. Jadi bisa mengangkat realitanya, tapi memindahkan problemnya adalah menuju kepada realitas ilahi. Jadi nggak cuma ngajar-ngajar doang, gitu ya. Terus? Bagaimana sebuah khotbah dapat menjadi tidak hanya informatif, tapi juga transformatif. Sebuah sarana terapi spiritual yang sejati. Iya. Gimana sebuah homili itu bisa menjadi apa? Sarana terapi. Nah, ini yang dipakai oleh Maximus. Bapak gereja selalu melihatnya khotbah itu sebuah terapi. Bukan sekedar khotbah yang kreatif, inovatif lah, tak apatif lagi ya. Transformatif, informatif gitu ya. Tapi kalau kita nggak menyembuhkan mereka, itu percuma. Oke, jadi untuk menjawab tantangan ini, kita perlu kembali ke sumber-sumber kita. Secara spesifik kepada dua raksasa pemikiran gereja yang meskipun pendekatan berbeda, menawarkan elemen-elemen yang saling melengkapi secara sempurna. Saint Yohanes Chrysostomos dan Saint Maximus sang pengatur iman. Nah, ini saya mencoba kemarin minggu lalu. Saya belajar ya semester ini kita belajar Chrysostom dan Maximus. Nah, mereka masing-masing punya style ya. Karena dua-duanya itu juga pendeta, juga imam gitu, punya jemaat melayani di gereja, menghadapi juga khotbah dan menghadapi jemaat, di mana melalui penekanan mereka ya Yohanes Chrysostom di abad ke-5, Chrysostom Maximus itu di abad ke-7 gitu ya. Jadi selisih lumayan jauh, 2 abad gitu. Ya. Nah, tetapi sebetulnya kita bisa mensintesis. Yang kemarin minggu lalu saya udah sampaikan. Nah, ini saya tulis lebih
lebih jelas lagi supaya kalian paham ya. Baca lagi. Ioannes Chrysostomos Pas adalah seorang pastor retorika pastoral. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk mendiagnosis penyakit spiritual kemarinnya. Nah, tuh kemampuan diagnosisnya itu dia tuangkan di mana? Di proposi, gitu, ya. Nah, ini penting. Kamu kalau kayak jadi hamba Tuhan itu mau khotbah itu, kamu coba bayangkan kamu tuh kayak seorang dokter. Pasiennya adalah jemaatmu, ya. Nah, berarti seorang dokter harus punya kemampuan apa? Mendiagnosis, ya, atau mengobati. Diagnosis dulu, baru diobati, gitu. Nah, mendiagnosis ini penting. Ya, tentu yang kita diagnosis ini penyakit spiritual, ya kan? Kayak tadi misalnya di homili 2, masalahnya tentang kekayaan, tapi diagnosisnya apa? Kelalaian spiritual. Nah, itu diagnosisnya. Misalnya nih, kamu ada datang pasien, ya, sakit perut. Lo diagnosisnya apa? Bisa macam-macam ya kalau sakit perut itu ya. Bisa karena diare, bisa karena masuk angin, bisa memang lambungnya bermasalah, ya kan? Atau memang ketelan pisau. Oke, jadi misalnya penyakit perut, diagnosisnya bisa beda-beda gitu loh. Jangan misalnya orang sakit perut, udah kamu kasih apa? Roma, sakit diare, sakit mah, belum tentu kan. Marina itu kemarin sakit perut, pikirannya apa itu? Sakit mah, hanya usus buntu. Iya benar kan? Hah? Kamu usus buntu kan? Oh bukan, ya jangan lah ya. Ya, rupanya sakit mah. Tapi ada yang dulu itu siapa ya? Kita pikir ya, kita kasih obat mah terus, rupanya bukan mah dia. Rupanya usus buntu. Salah diagnosis gitu. Ya. Nah, ini kejelian kita sebagai seorang khotbah. Sakitnya apa jemaah nih? Masalah uang. Terus kita cuma kasih motivasi, nggak akan menyelesaikan. Gitu. Jadi sulit ya Pak mendiagnosis ini. Nah inilah butuh pelajaran, jam terbang, pengalaman dan sebagainya. Ya hikmat dari Tuhan, macam-macam. Terus baca lagi. Dan tersebut Ini coba aja berbicara. berbicara langsung di dalam konteks mereka dengan empati yang tajam dan menggunakan kekuatan retorika untuk menggerakkan hati dan dia adalah arketipe dari pengkhotbah yang dan relevan. Nah, jadi bagaimana retorika atau khotbah dari Chrysostom itu bukan motivasi. Kenapa kok bukan motivasi? Misalnya kamu baca homili 2 ini ya. Nih. Ini bukan motivasi. Kenapa? Tapi ada kedalaman teologisnya. Apa buktinya? Setiap homilinya, dia bisa mendiagnosis penyakit spiritual. Lalu apa lagi? Dia bicara, bisa mengangkat konteks mereka dengan tajam, tapi dengan empati. Nah, ini yang empati tahu. Kita juga ikut merasakan kesulitan jemaat, bukan dihakimi dari mimbar. Nah, seringkali jemaat itu tersinggung gara-gara apa? Disindir ya kan? Ini kurang empati, ini kurang ajar ini. Minggu depan gua pindah gitu. Di situ jemaatnya bingung kok nggak datang nih. Gara-gara mulutmu tuh. Bukan mulut emas tapi mulut jengkol katanya. Bau busuk.
Nah, kita mau jadi mulut emas nih. Cuma kadang mulut itu nggak bertulang ya. Kita nggak secara tidak sadar mungkin bisa menyinggung. Ya. Tetapi bagaimana ini bukan sekedar motivasi, tapi bisa mengangkat, menyembuhkan konteks mereka dengan empati yang tajam. Terus bukan motivasi karena apa lagi alasannya? Chrysostom pakai Hah? Iya, dia pakai gaya retorika yang di saat pada zaman itu filsafat Yunani itu kan udah kayak filsafat sehari-hari, kayak membumi. Ya, mungkin sekarang aja kita udah nggak ngerti apa itu retorika, filsafat, ya. Ya kita taunya mendoan kalau di sini ya kan. Oke. Nah, zaman dulu retorika itu biasa, orang public speaking pakai retorika itu biasa. Nah, kita coba dia pakai gaya retorika yang memang bisa menggerakkan hati dan kehendak dari jemaat. Nah, itu yang menjadi satu ciri ya archetype dari seorang pengkhotbah yang membumi, ya, yang bisa empati tadi, tapi relevan. Jadi khotbah kita juga kalau dari Maximus itu, dari Chrysostom itu maunya apa? Membumi dan relevan. Ya, nggak hanya sekedar, oh ini teologinya dalam gitu ya, tetapi nggak menginjak bumi ya, itu juga kita nggak mau. Atau tidak relevan dengan pergumulan jemaat, tidak ada empatinya, yang ada malah membidat-bidatkan, mensesat-sesatkan orang lain gitu. Nah, kita juga nggak diajari seperti itu kan. Dosen-dosen lain saya rasa juga enggak. Ya. Nah, kalau ada dosen-dosen yang membidat-bidatkan, kamu kasih tahu saya. Ya, biar dipecat. Oke. Nah, bagaimana dengan Maximus? Dan Maximus sang pelaku iman, sisi lain terdapat orang mistis yang mendalam, yang merumuskan sebuah peta jalan yang spiritual atau anagog, yang sistematis, menuntut jiwa dari tindakan praktis atau praksis, melalui kontemplasi akan ciptaan atau psike teoria, menuju puncak persekutuan dengan Allah Tritunggal, teologia. Ia adalah archetipe dari teolog yang mengangkat dan bertransformasi. Nah, coba kita lihat Chrysostom, dia membumi dan relevan dengan gaya retorikanya, ya. Nah, kita coba akan lihat sisi lain. Ternyata ada seorang bapak gereja yang sangat mistik dan mendalam. Oke. Nah, menyempurnakannya dengan memakai pola dia, maksudnya petanya. Dia sudah memberikan peta atau jalan. Apa itu? Tiga itu. Praksis, teoria, teologia. Itu jangan lupa. Ya. Jadi kalau Chrysostom itu membumi relevan. Kalau membumi dan relevan, kita nanti bisa jatuh di dalam hati juga. Di situ saya juga membumi kan. Ya, kamu dengar tadi mengucap syukur kan. Itu relevan nggak sekarang? Membumi nggak? Iya, bukan ajaran yang tinggi-tinggi amat gitu. Dia nggak pakai istilah-istilah yang high-tech gitu ya, misalnya autoteos tadi segala macam dia nggak pakai. Oke. Nah nanti di dalam homili kita boleh nggak pakai definisi-definisi yang high teologi, boleh asal tapi kamu bisa menjelaskannya dengan mudah dimengerti oleh jemaat. Misalnya kamu istilahkan kayak tadi Tritunggal itu mungkin agak sulit, ya kan? Tapi kalau kamu bisa membahasakannya dengan membumi dan relevan, apa tidak? Gitu. Tapi nggak hanya itu, tapi bisa menggerakkan, bisa membawa orang itu kepada apa? Tujuan dengan teologinya ini. Nah ini yang sulit. Ini level khotbah yang mystical.
Nah, itu udah puncak dari segala puncak. Tak ada lagi setelah itu. Karena Allah itu udah paling tinggi. Ada lagi? Oh, nggak tahu saya apa itu. Ya, satu kan. Oke. Nah, jadi Maximus itu adalah dia bukan seorang pengkhotbah, dia seorang pemikir, penulis, pengajar yang sifatnya mengangkat analogi ya, dan transformasi kita menjadi ini. Terus itu mengalami teosis. Oke, gitu ya. Nah, kemudian coba baca lagi. Homiletika yang diuraikan di sini adalah sebuah upaya sadar untuk mensintesiskan kedua pendekatan agung ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah model homiletika Kristostomian, Maksimian, sebuah metode yang meminjam struktur retoris dan gaya pastoral dari Krisostomos sebagai wadah dan mengisinya dengan alur pendakian spiritual yang transformatif dari Maximus sebagai isi. Ya, jadi Chrysostom itu kayak wadahnya, kita pakai wadahnya, meminjam retorikanya, dan gaya pastoralnya ya, bumi tadi. Jadi kalau kamu baca homili-homilinya itu simple semua. Poin-poinnya itu simple ya kan? Kalian udah baca. Tapi kita isi dengan apa? Sesuatu yang transformatif, sesuatu yang mengubah sebagai isi. Apa tadi transformatif? Praksis, teoria, dan akhirnya menuju teologia. Ini yang dimiliki yang ini kan? Kayak gini-gini. Ini punya nggak teologi yang dari Maximus? Nggak ada. Gitu. Oke. Ya karena dia nggak mengenal sang Logos, dia mengenalnya sang Buddha. Gitu. Ya, dan kita tahu kenapa kok bukan sang Buddha yang bisa menyembuhkan kita. Hanya Logos satu-satunya. Ya, kamu belajar tak? Oh, tadi ada yang bertanya gitu ya. Kenapa bukan Hindu, Islam, ya? Semua agama itu punya mesiasnya masing-masing. Kalau Buddha itu Buddha Maitreya, yang akan datang dinanti-nantikan. Oke. Kalau Yahudi itu masih menantikan Mesias. Islam itu Imam Mahdi, ya kan? Seorang Imam Mahdi. Nanti puncaknya Nabi Isa. Kalau Hindu itu nanti perwujudan dari Dewa Siwa. Inkarnasi nanti lagi dari Dewa Wisnu, nah, segala macam. Ada banyak versinya kalau Hindu juga. Nah, setiap agama punya juru selamatnya. Misalnya tadi cewek tadi itu dia Buddha, ya. Kalau dia alirannya Mahayana, dia menantikan Buddha Maitreya. Buddha Maitreya itu yang gendut-gendut itu. Nah, lihat patungnya. Buddha Maitreya, kamu ketik di sini nih Buddha yang mereka nantikan. Tapi belum jadi Buddha, dia masih Bodhisattva. Buddha Maitreya. Nah, ini. Tuh. Ini Mesias yang orang Buddha nanti-nantikan. Yang nanti akan bereinkarnasi tahu di mana? Di salah satu negara di dunia ini. Yang perutnya gendut. Oke, nah itu Buddha Maitreya. Tapi kita nggak percaya. Dia yang menjadi satu-satunya penyelamat atau keselamatan kita. Hanya percaya sang Logos.
Pertanyaannya adalah, apa harus Sang Logos bukan yang lain? Bisa jawab nggak? Ini kan kita udah belajar tuh alat Tritunggal. Jadi isinya, wadahnya bisa macam-macam. Oke? Nah, kita pakai wadah Chrysostom. Wadahnya retorika. Untuk yang membumi, yang relevan, itu wadah. Retorika. Isinya harus Kristus. Nah, kalau kita isinya yang lain, udah kita masuk, wah kita jadi salah. Ya, isinya harus satu, itu Sang Logos. Kenapa harus Sang Logos? Wadah bisa sama semua nih. Mau lihat yang Buddhist worship itu, wadahnya sama nggak kayak Kristen? Sama, ada bandnya juga loh. Lihat tuh, ada bandnya nih. Hmm. Tuh. Bandnya lanjut. Ini mungkin dari kita sama pada ini. Kamu kalau khotbah kan nggak gitu kan? Terus cuma baca Alkitab juga kan? Wadahnya sama. Wadahnya bisa sama. Tapi isinya harus berbeda. Nah, isinya adalah Sang Logos. Tanyanya kenapa Sang Logos? Jadi Sang Logos itu siapa? Siapa Sang Logos? Kok bukan Sang Buddha, bukan Muhammad, bukan Konghucu ya, Konfusianisme, bukan dewa atau dewi atau bodhisatwa atau Wisnu atau Siwa ya, bahkan bukan AI. Tapi kenapa harus Sang Logos? Karena Sang Logos itu siapa? Hah? Gambarnya, gambarnya. Karena dia adalah gambarnya. Oke, terus dialah yang menyingkapkan, dialah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan di itu. Ya, siapa lagi? Dialah satu-satunya sang jembatan. Dialah sang logos yang diperanakan dari sang Bapa. Dialah apa lagi? Tadi kita pelajari. Hah? Apa? Elis? Sumber atau asal tunggal. Logos, logos, bukan Bapa. Itu tadi Bapa. Gimana sih? Baru lewat sejam. Mana kalau setahun? Apa, Levi? Ayo, kenapa sang logos? Isinya ini sang logos nih. Nggak bisa ditawar. Kalau ada, bisa macam-macam. Nason dia kan pakai taksonomi Bloom, ya kan? Nah, itu silakan lah pakai apapun. Ya. Tapi isinya mesti luas sang logos itu. Sang logos satu-satunya jembatan kita untuk kembali kepada, karena sang logos itu satu-satunya apa? Jembatan. Nah, kenapa kok dia satu-satunya jembatan? Kan tadi pertanyaannya sebenarnya sama. Kenapa kok dia satu-satunya jembatan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita? Bukan Buddha, bukan Muhammad, bukan Trimurtinya Hindu,
Bukan nenek moyangmu yang kamu sembah di pohon-pohon itu kan? Bukan. Bukan dewa-dewimu. Tapi Sang Kristus itu. Dia dipermasalahan sembah. Karena hanya dia yang diperanakan dari sang bapak. Oh, berarti dia tanya, berarti bapakmu bisa hamil dong, melahirkan. Wah, ini masa Allah bilang melahirkan. Mana jawabmu misalnya? Ya, dia adalah gambar. Karena sang logos itu gambar dari Allah. Terus, mesti jelasin nih sama yang bukan Kristen. Sehingga dia ngerti kenapa sang logos itu satu-satunya. Sulit ya? Ya, ini satu-satunya jembatan, satu-satunya juru selamat. Itu. Kok bisa? Ya, Kristus itu adalah sang logos yang menjadi ekspresi, gambar, pernyataan dari satu Allah itu, Allah yang Esa. Dialah yang menyatakan siapa Allah itu. Sehingga hanya dia, ya, hanya melalui dia manusia itu bisa mengenal apa Allah. Jadi kalau dari penjelasan Tritunggal itu kan, dia adalah sang logos yang adalah ekspresi yang menciptakan semua. Nanti kalau kamu belajar itu kosmologi lebih jelas lagi. Nih, dia adalah sang logos yang menciptakan dunia ini dalam bentuk logoi tadi. Jadi kita kenapa hanya melalui Kristus? Karena kita semuanya berasal dari Kristus dalam logoinya. Atau DNA-nya sama. Nah, ini dalam kosmologi. Tapi kalau tadi dalam alat Tritunggal apa? Kita pakai alasannya apa? Nah, dia satu-satunya gambar, ekspresi, penyingkap dari sang Allah. Hanya dia menjadi, karena logosnya itu tunggal, berarti tunggal pula jembatannya, atau nomor satunya, penghubungnya. Jadi kenapa kok isinya harus Kristus? Karena dia satu-satunya yang bisa menghubungkan kita kepada Allah. Nah, gitu. Kenapa kok satu-satunya? Karena dia adalah logos yang diperanakan dari sang Bapa. Satu logosnya, tidak banyak. Ya, dia adalah satu logos yang diperanakan dari sang Bapa. Artinya Allah melahirkan, tidak diperanakan itu dalam pengertian ya, yang berbagi perikoresis kodrat ilahi yang sama. Nah, belajar lagi perikoresis supaya tidak jatuh di dalam tadi Allah itu kok beranak. Oke, kita nggak bahas ke situ, tapi maksud saya adalah kamu mengerti, bisa membedakan kan wadah dan isi. Ya, kalau wadah itu kita bisa mempercantik dengan berbagai macam approach ya, pendekatan. Saya tidak bilang kalau approach ini paling baik, wadah paling bagus ya. Ya kalau saya yang ditanya ya saya bilang ini paling bagus gitu loh. Iya kan? Kalau pribadi saya. Nah, tapi wadah itu bisa macam-macam maksud saya. Oke, kamu bisa pakai retorika ya dan macam-macam. Tapi isinya apa? Harus membawa orang itu kepada sang logos. Jangan cuma hanya moral atau motivasi gitu. Tapi kepada sang logos. Sehingga di sini coba baca lagi. Dengan demikian kita tidak hanya berbicara kepada jemaat, tapi juga berjalan bersama mereka dalam sebuah perjalanan penyembuhan
dari diagnosis duka mereka menuju proklamasi kebenaran ilahi, resep tindakan penyembuhan, isi baru tentang realitas, dan akhirnya jalan menuju persekutuan yang membebaskan dengan Allah. Iya. Akhirnya apa? Pada ujungnya dari khotbah kita. Kita mendiagnosis luka mereka, terus kita kasih resep. Mereka tebus resep itu, makan obat itu, dan akhirnya sembuh. Sembuh itu digambarkan sebagai apa? Membebaskan mereka dari penyakit, ya kan? Sehingga bisa bersekutu dengan Allah. Nah, itu homili kita harus mengarah ke situ. Bukan cuma kasih motivasi kepada jemaat. Nggak cukup. Bukan salah, tapi jangan hanya itu. Ya. Tapi ini adalah perjalanan penyembuhan. Nah, ini selalu Bapak Gereja itu selalu melihat seperti itu. Homili itu sakramen penyembuhan, perjalanan penyembuhan. Ya, tapi tidak tiba-tiba langsung kasih obat, nih kamu sakit, minum. Nggak minum kamu masuk neraka, misalnya gitu. Ya enggak. Tadi harus ada empatinya. Ya, kalau kamu nggak minum, penginjilan orang zaman dulu kan, kamu nggak terima Yesus, masuk neraka kamu. Jadi orang jadi takut kan. Akhirnya terima Yesus ya. Ya, KKR kan, kalau orang-orang Injil itu seperti itu. KKR di kampung, kumpulin massa, teriak-teriak, nggak terima Yesus masuk neraka. Ya, kita nggak seperti itu. Oke, tahap 1 jembatan empati. Nah, harus menangkap perhatian jemaat dengan menunjukkan bahwa firman Tuhan berbicara langsung ke dalam luka dan pergumulan mereka saat ini. Iya, karena tadi tujuannya apa? Kenapa kok memulai dari empati? Exordium ini. Metode Kristostomi. Iya. Nah, tujuannya kenapa? Kok kita mulai dari empati itu kenapa? Iya, kenapa kok mesti pada luka perhatian ini? Empati ini. Nah, karena nanti kita memang mau menyembuhkan, membebaskan mereka dari penyakit yang menghambat mereka bersekutu dengan Allah. Seperti tadi ini, Krisostom. Apa yang membuat jemaat Antioquia itu cinta uang? Kelalaian. Nah, ini kelalaiannya yang perlu disembuhkan gitu. Penyakitnya ini. Ngerti nggak? Nah, kamu homili kan sifatnya menyembuhkan. Jadi kamu harus kasih obat apa? Misalnya sakit gigi, kamu harus kasih obat sakit gigi. Obatnya apa? Oke. Nah, di situ kita mulai dari khotbahnya bukan mulai dari cerita sejarah Paulus panjang lebar gitu. Jangan. Ya kan? Karena kamu bukan ngajarin teologi Paulus gitu misalnya. Jadi kamu mulai dengan empati, memberi perhatian terhadap permasalahan atau luka yang dihadapi atau pergumulan yang dihadapi jemaat. Karena inilah yang kamu mau diagnosis. Oke? Nah, itu dia. Jadi kalau Krisostom akan mulai dari mana? Coba baca. Metode Kristostomian. Artinya adalah tentang membangun relasi eksistensial. Ya. Krisostomos yang ideologi Sigurd-Mas adalah seorang master dalam hal ini yang memahami bahwa jemaat tidak akan mendengarkan penjelasan teks yang pilihan jika mereka tidak merasa bahwa teks itu berbicara kepada mereka secara pribadi. Oleh karena itu, ia sering memulai memilihnya bukan dengan mari kita buka Alkitab, melainkan dengan pengamatan tajam tentang kehidupan jemaatnya di kota besar seperti Antioquia atau Konstantinopel. Ia akan mengomentari perilaku mereka di teater, keserakahan di pasar, kemewahan yang dipamerkan, atau bahkan cara mereka menguap di gereja. Nah, jadi dia mulai dari konteks dulu. Oke, terus? Ini adalah sebuah teknik retoris yang dicabut
Yang disebut. Yang disebut captatio benevolent. Captatio benevolentiae artinya yang baik benar. iya. Tetapi pada tingkat pastoral ini adalah tindakan empati. Sang pengkhotbah menunjukkan aku melihat, aku memahami pergumulan. Oke, coba lihat contohnya ya. Misalnya nih, kita lihat homili 2-nya. Apakah Chrysostom langsung membahas 1 Timotius? Nah, di poin 1 ya. Jadi kalau di exordiumnya tadi di poin berapa nih? 1 sampai 3 ya kan? Exordium itu empati ya. Nih, pembukaan. Oh, 1 sampai 8. Oke, nah kamu lihat kalau metode Chrysostomian itu dia tidak langsung, mari kita buka Alkitab. Walaupun di awal iya, dia udah kasih 1 Timotius ya kan, dia baca. Tapi dia nggak langsung eksposisi Timotius itu. Paham nggak? Dia bawa masuk dulu pergumulan real jemaatnya. Supaya dipindahkan ke dalam teks. Nah, misalnya nih, poin 2 ya, homili 2 poin 1. Coba baca. Apa yang harus dikatakan? Atau apa yang harus dibicarakan? Waktu saat ini adalah air mata, bukan untuk kata-kata, untuk ratapan, bukan untuk khotbah, untuk doa, bukan untuk ceramah. Begitu besar perbuatan yang telah dilakukan dengan berani, begitu tak tersembuhkan luka ini, begitu dalam pukulan ini, akan melampaui kekuatan semua pengobatan dan menuntut pertolongan dari atas. Demikianlah Ayub, ketika ia telah kehilangan segalanya, duduk di atas tumpukan kotoran dan teman-temannya mendengarnya dan datang dan melihatnya saat masih dari jauh. Mereka merobek jubah mereka dan menaburkan abu ke atas diri mereka dan membuat ratapan yang hebat. Hal yang sama sekarang seharusnya dilakukan oleh semua kota di sekitar untuk datang ke kota kita dan meratap dengan penuh simpati atas apa yang telah dilakukan. Lihat di sekeliling kan, apa yang terjadi di kota kita ini? Nah, jadi Chrysostom di sini mau memulai dengan apa, menangkap empati jemaat. Di sini. Ya, dia kasih contoh Ayub itu misalnya. Coba lagi. Lanjut. Sampai mana tadi? Tetapi saat itu, maupun sekarang, Tuhan mengizinkannya. Saat itu memang agar ia dapat membuat orang benar itu lebih termasyur melalui kebesaran cobaannya, dan sekarang agar ia dapat membuat kita lebih sadar melalui ekstremitas kepercayaan ini. Izinkan aku untuk meratapi keadaan kita saat ini. Kita telah diam selama 7 hari, bahkan seperti teman-teman Ayub. Izinkan aku untuk membuka mulutku hari ini dan untuk meratapi malapetaka umum. Nah, itu dia. Jadi dia mulai dari apa? Empati. Nah, yang kita katakan tadi di sini, dia mengomentari apa yang terjadi pada jemaatnya dulu. Nah, ini yang disebut dengan captatio. Captatio itu artinya menangkap. Benevolentie, menangkap niat baik dulu dari pendengarnya. Atau istilah pastoralnya empati. Ya. Jadi kalau kita baca poin 1 ini, oke. Jadi Chrysostom membuka dengan mengulangi nada ratapan dari yang melukiskan gambaran kota yang sunyi dan atau sarang lebah yang sunyi, taman tanpa air, dan membandingkan krisis ini dengan tragedi Ayub. Nah itu. Terus ini adalah tindakan pastoral yang cerdas,
yang memvalidasi penderitaan jemaatnya, menunjukkan bahwa dia masih merasakan kesedihan mereka. Nah, itu empatinya. Oh, Chrysostom itu juga bukan lu begini, begini, begini. Nah, tapi dia juga, ini kita sama-sama merasakan penderitaan atau kesedihan yang sama. Terus, tapi ia dengan cepat meningkatkan pertaruhan. Ia menyatakan bahwa krisis ini diizinkan Tuhan bukan hanya untuk menguji, tapi juga untuk membuat kita lebih sadar. Ini adalah tradisi halus dari transisi halus dari sekadar bersimpati menjadi seorang dokter yang siap mendiagnosis penyakit. Iya. Poin 1 itu transisinya nanti akan lebih dalam lagi empatinya. Ya. Oke, coba lagi ya. Poin 2. Coba gantian baca. Nah, ini Elna baca yang cepat. Karena edukasi yang telah mendidik kita, semoga yang telah mendidik kita, bagaimanakah semua perubahan yang datang, Iya. atau martabat daripada kota kita, sekarang tidak pernah ada yang mendidik. Tapi yang mendidik teratur dan tenang, bahkan seperti kuda yang jinak dan terlatih, selalu tunduk pada tangan para pengusahanya. Ini tiba-tiba memberontak bersama kita sehingga telah melakukan kejahatan-kejahatan yang hampir tidak berani disebutkan. Aku sekarang meratap dan berduka, bukan karena besarnya murka yang akan datang, tapi karena berlebihannya kegilaan yang telah dinyatakan. Karena meskipun Kaisar tidak akan pancing atau marah, meskipun ia tidak akan menghukum maupun membalas dendam, bagaimanapun pun kita akan menanggung rasa malu atas semua yang telah dilakukan. Aku mendapati kata-kata pelajaran khusus oleh Rabapan. Aku hampir tidak dapat membuka mulutku, memisahkan bibirku, menggerakkan lidahku, atau mengucapkan satu kata. Demikian pula bahkan seperti sebuah bekam, dengan kesedihan menahan lidahku dan menahan apa yang. Nah, itu empati dia lagi. Kamu sedih, saya juga. Oke? Nah, itu gaya retoris Chrysostom yang kita bisa tiru. Jadi kalau kamu mau mulai sebuah khotbah, tadi di sini tahap 1 apa? Masuk jembatan empati. Ini namanya exordium. Coba ikut semua, exordium. Nah, exordium itu tujuannya nanti kamu mau menangkap perhatian jemaat atau tadi ini captatio benevolantia itu, menangkap niat baik dari pendengar. Ya. Nah, ini nanti ada Historia Maximian lagi. Ini contohnya di sini tadi 2 poin ini ya. Jadi kalau poin 2 itu di sini coba baca lagi. Di sini Dia tidak lagi hanya berbicara tentang dosa atau pelanggaran, kegilaan, frenzy ya kan? Dan ada semua yang luar biasa. Dia menyisakan konsekuensi eksternal semalu atas konsekuensi internal. Dia menekankan bahwa bahkan jika Kaisar mengampuni, samalu itu tetap ada. Dia mulai mengalihkan fokus dari ketakutan akan hukuman ke refleksi atas karakter. Yang melukiskan kontras tajam antara kota yang sebelumnya bermartabat dan sekarang menjadikan sebuah teknik dan membuka untuk memperdalam rasa penyesalan jemaat. Nah, jadi bisa mengocok ya emosi jemaat itu supaya kamu ngerti ini bukan cuma dosa lagi, ini kegilaan. Gitu. Sehingga jemaat ini sadar ini bukan dosa main-main nih. Ini kegilaan. Kamu udah nggak ada martabat nih. Bahkan sekarang sangat menyedihkan kondisi ini. Ini bukan cuma masalah konsekuensi eksternal dari kaisar yang murka, ya, tetapi ini tindakanmu sendiri itu membawa konsekuensi yang sangat parah internal. Malu, ya, kamu sangat tidak bermartabat, kamu menyedihkan, kamu tidak tahu malu, gila. Nah, ini semua sebenarnya apa? Salah. Kamu mengalami itu, saya juga. Itu namanya empati. Jadi kita
eh, kayak hakim menghakimi orang gitu. Tapi Chrysostom itu juga menunjukkan di mana di sini dia kata-katanya apa? Nih, aku sekarang meratap dan berduka. Ya, nah, itu empati dia. Coba poin 3 lagi. Ya, baca. Dahulu tidak ada yang lebih bahagia daripada kota kita. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada keadaan sekarang. Seperti lebah yang belenggu di sekitar sana. Demikian pula sebelum ini, para penduduk setiap hari berkerumun di sekitar pasar. Dan semua orang menyatakan kita bahagia karena begitu banyak jumlahnya. Tetapi di hal sekarang, hal ini telah menjadi sunyi karena sebagaimana asap mengusir lebah-lebah itu. Demikian pula ketakutan telah mengusir kawanan kita. Dan apa yang dikatakan Nabi, tetapi Yerusalem, dapat kita katakan sekarang, kota kita telah menjadi seperti pohon terbanting yang telah kehilangan daunnya, dan seperti taman yang tidak memiliki air. Yesaya 1 ayat 30. Karena sebagaimana sebuah taman yang kekurangan air tidak dapat mempertahankan pohon-pohonnya. Demikian pula kota kita sekarang, setelah kehilangan kebaikan hati kaisar, lalu dan menjadi sunyi dan terancam bahaya. Nah, masuk lebih dalam lagi. Sebetulnya ini bukan cuma kegilaan, tapi ini kehancuran yang berbahaya. Ya, coba baca. Chrysostom menggunakan metafora yang kuat untuk menggambarkan kehancuran komunal. Kota yang tadinya seperti Sarboba, yang ramai tinggi dari sini. Nah, dulu subur, sarang lebah itu menggambarkan kesuburan. Sekarang sunyi, kekeringan. Terus? Kan telah menjadi asap yang mengisi semua. Metafora ini sangat efektif karena menggambarkan bukan hanya fisik, tapi juga kehancuran kehidupan sosial dan ekonomi. Ini adalah ungkapan atas hilangnya komunitas itu sendiri. Iya, kehilangan kehidupan atau kehancuran bukan hanya kehancuran fisik ya, tapi kehancuran hidup sosial dan ekonomi. Nah, ini mungkin gambaran seperti yang terjadi sekarang kalau perang di Timur Tengah itu. Di kota Teheran atau di Israel, di Tel Aviv itu ya. Bangunan-bangunan hancur semua. Ini juga yang terjadi di Antioquia zaman itu. Tapi bukan hanya itu saja. Kehidupan sosial dan ekonomi juga hancur. Nah, inilah yang diratapi oleh Chrysostom. Oke. Jadi kalau kamu mulai khotbah itu bisa memberikan empati seperti di awal itu bagus. Tapi yang sifatnya bersifat luka ya. Jangan kamu mulai dengan ceritamu jalan-jalan ke warung sate, tiba-tiba makan sate yang sangat enak. Nah, ngapain kamu cerita itu? Ada yang suka yang khotbahnya gitu ya, ngauri dulunya kemana-mana dulu tuh. 15 menit dia cerita jalan-jalannya dia. Ya kan? Itu bukan empati. Apa arti empati? Merasakan apa? Iya, yang dikumpulkan oleh jemaat. Bukan jalan-jalan kamu, berkat yang terima, atau apapun. Jangan tuh di awal. Ya, justru, wah ini orang jemaat itu akan berpikiran, ini cuma apa, macam-macam ya. Ya. Tapi tunjukkan empati itu yang penting. Coba poin yang keempat. Dahulu tidak ada yang lebih bahagia daripada itu. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada keadaan sekarang. Karena sebagaimana sebuah taman yang kekurangan air tidak dapat mempertahankan pohon-pohon. Demikian pula kota kita sekarang. Ketika murka Paisya diharapkan datang seperti api dari atas, setiap orang mendesa untuk pergi tepat waktu dan untuk menyelamatkan tubuh kerajaan. Sebelum api dalam perkembangannya mencapai mereka. Dan sekarang malah petaka kita telah menjadi sebuah teka-teki. Sebuah pelarian tanpa musuh, pengusiran penduduk tanpa pertempuran, penawanan tanpa penangkapan. Kita belum melihat api orang barbar,
Juga tidak melihat wajah musuh, namun kita mengalami penderitaan pada tawanan. Semua orang sekarang mendengar tentang malapetaka, karena dengan menerima orang-orang buangan kita, mereka belajar dan mereka pukulan yang dalam menimpa. Nah, apa yang diceritakan Chrysostom di sini? Kotanya makin lama makin apa? Menyedihkan. Ya. Nah, kamu lihat di sini. Dia perkenalkan sebuah paradoks bahwa ada pelarian tanpa musuh, ada penawanan tanpa penangkapan. Nah, ini sebetulnya cara puitis ya. Banyak kata-kata yang puitis ya kalau di dalam homili-homili dia itu sebetulnya apa ya? Menggambarkan krisis mereka. Oke. Musuh mereka bukan dari luar, misalnya tentara barbar dari luar tembok, tapi ketakutan di dalam hati mereka dan potensi murka dari sang kaisar. Ya, dia menyatakan bahwa semua orang sekarang mendengar tentang malapetaka kita. Jadi dia melihat ini penderitaannya bukan lagi hanya penderitaan lokal, tapi ini jadi tontonan universal, tontonan banyak orang. Ya, sehingga ini meningkatkan rasa urgensi dan pentingnya situasi. Nah, nanti di poin 5, 6, 7, 8, ya dia masih menjelaskan itu. Poin 5, ini lebih tajam lagi. Dia menggambarkan bagaimana takutan telah mengubah pasar, ini ruang publik, ya. Zaman dulu yang disebut pasar itu bukan hanya transaksi dagang ya, tapi tempat orang rame-rame berkumpul itu juga disebut pasar. Bukan sekarang pasar yang kalau kita identik pasar itu kan hanya temu pembeli penjual ya. Tapi itu tempat pertemuan yang umum. Okay. Dia telah mengubah pasar menjadi tempat yang tidak aman dan rumah pribadi menjadi penjara. Nah, di sini dia mau menggambarkan bahwa jemaatnya sudah mati karena ketakutan. Ya, jemaatnya saling mencurigai satu sama lain dan ada dampak tadi ya krisis kehidupan sosial kan. Ya, dan hancurnya kepercayaan dan ikatan komunal. Karena tadi pasar itu sudah menjadi tempat ketakutan, rumah pribadi itu sudah kayak jadi penjara. Jadi krisis eksternal telah memicu krisis internal dan sebagainya. Nah, ini adalah poin-poin yang kita sebut tadi apa? Exordium, empati atau menangkap niat baik dan tapi kamu lihat di tahap 1 ini juga ada transisi ke historia. Nah, minggu lalu kan gini, konteks jemaat, ya kan? Ini historia jemaat. Jadi kita harus menangkap dengan empati. Kita bungkus dengan empati. Tapi nggak cukup berhenti di sini. Kamu harus masuk ke historia teks. Kamu bawa masuk. Ini kata Maximus ini. Oke, setelah kita baca nih, Cecilia, setelah Setelah jemaat disentuh, mereka membangun jembatan di dalam teks Alkitab. ya, Disinilah lensa Maximian mulai dikerjakan Saint Maximus, lapisan historia yang yaitu makna literal, gramatikal dan historis dari teks adalah tubuh dari kitab suci. Ia adalah fondasi yang absolut dan tidak boleh diragukan atau diremehkan karena sang Paulus sendiri telah masuk ke dalam daging sejarah. iya. Jadi kita nggak boleh meremehkan namanya apa? Belajar tentang makna literal, gramatikal atau historis dari teks itu, karena itu dagingnya atau tubuh dari kitab suci. Nah, itulah sebabnya tuh kalian juga harus perhatikan ini teks aslinya supaya bukan sok-sok jago Ibrani Yunani, tapi kamu ngerti gramatikal dan historis. Nah, itulah sebabnya sekolah ini kamu juga belajar
literal gramatikal dari bahasa kitab suci itu. Ya, misalnya bahasa Yunani. Nah, belajar historisnya itulah di studi-studi PB yang kalian pelajari. Studi PL, studi PB, yang itu belajar tubuh, ya, tubuh dari kitab suci. Oke, fondasi yang tidak boleh dilewati. Nah, Sang Logos sendiri juga masuk ke dalam daging sejarah. Terus Dengan menghubungkan perjalanan kontrak jemaat secara langsung dengan historia teks, ini melakukan sebuah tindakan internasional yang menyatakan bahwa masalah jemaat kali ini adalah tema dari masalah manusia yang dihadapi oleh tokoh-tokoh Alkitab, dan bahwa Kristus yang berbicara dalam konteks historisnya juga berbicara ke dalam konteks historis kita. Teks tidak lagi menjadi artefak kuno, tetapi jadi. nah, begitu juga seperti Chrysostom. Dia lihat di sini, ya. Nih, coba. Namun ia dengan cepat baca exordiumnya ini. Namun ia dengan cepat beralih ke sebuah poin 9 asa putus asa ini mari kita kembali kebiasaan kita meninggalkan Tuhan. Nah, ini dia. Jadi, ini kan tadi masalah di sini. Macam-macam. Jadi yang dihadapi oleh Antioquia ini. Ketakutan, segala macam. Nah, nggak berhenti di sini. Bawa masuk ke dalam historia teks. Kita lihat apa yang dialami oleh Titus. Lalu, Ayub, Musa, dan sebagainya. Ini sama. Sehingga kalau ini sama, berarti solusinya sama. Solusinya ada di dalam teks, ada. Jadi ini juga bisa menjadi solusi buat jemaat. Makanya di sini dikatakan, nih, masalah jemaat hari ini adalah cuma dari masalah manusia sebetulnya. Semua manusia yang dihadapi oleh tokoh-tokoh arti, dan bahwa Kristus yang berbicara dalam konteks historisnya juga berbicara ke dalam konteks historis kita. Jadi masalah yang kamu hadapi, misalnya jemaat Antioquia yang Chrysostom pimpin, ini juga sama yang dihadapi oleh Timotius misalnya, kalau dia ambil Timotius. Nah, jadi kamu lihat di sini, Chrysostom dia hanya berhenti di masalah jemaat, tidak, dia mulai beralih kemana? Poin 9. Singkirkan dan kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, ini gayanya. Kamu juga begitu nanti. Kita kembali ke 1 Timotius. Kita kembali ke Matius berapa? Karena asumsinya apa? Apa yang dihadapi oleh kitab suci itu sama dengan apa yang dihadapi oleh jemaat. Ini sama. Konteks di jemaat ini sama dengan konteks teksnya. Kamu ngalahin perguruan apa, itu juga dihadapi lebih jauh misalnya. Sama. Oke, coba kita baca 9 ya. Sabar ya. Sampai jam 7 ya. Oke, 9. Baca siapa? Sisilia. Aku kemudian ucapkan aku singkirkanlah putus asa ini, mari kita kembali kebiasaan
sebelumnya. Nah, itu dia. Jadi dia mulai mengajak jemaat itu masuk ke mana? Masuk pergumulan jemaat masuk ke mana ini? Ke dalam teks. Nih. Udah mulai dipindahin sama ini. Oke? Firman, nyambung. Maklum dia khotbah hari ini. Jadi pasti dia lembur-lembur ya. Sering nguap. Tapi dia berusaha mengikuti dengan pindah ke depan. Oke, baca lah Ridho. Sebagaimana kita selalu biasa bertemu di sini dengan sukacita, dengan pula kita lakukan sekarang ini, ya akan semuanya kepada Tuhan. Iya. Dan ini akan berkontribusi pada kebebasan kita yang sebenarnya dari para petaka. Karena Jika Tuhan melihat bahwa kata-katanya didengarkan dengan seksama dan bahwa cinta kita akan kebijaksanaan ilahi bertahan dan dalam ujian kesulitan zaman ini, Ia akan segera mengangkat kita kembali dan membuat dari pada saat ini ketenangan dan perubahan yang bahagia. Karena ini juga adalah hal di mana orang Kristen seharusnya berbeda dari orang-orang yang tidak percaya, menanggung segala sesuatu dengan mulia dan melalui harapan akan masa depan, melambung di atas serangan kejahatan manusia. Orang percaya memiliki pijakannya di atas batu karang, karena alasan ini ia tidak dapat digulingkan oleh hempasan ombak. Karena jika gelombang pencobaan naik, mereka tidak dapat mencapai kakinya. Ia berdiri terlalu tinggi untuk serangan seperti itu. Janganlah kita tenggelam, hai kekasih. Kita tidak begitu peduli pada keselamatan kita sendiri, seperti Tuhan yang menciptakan kita. Tidak ada begitu banyak kekhawatiran di pihak kita. Jangan sampai kita menderita kemalangan yang mengerikan seperti badannya yang menggerakkan kepada kita jiwa dan kemudian memberi kita begitu banyak hal baik di sampingnya. Marilah kita naik di atas sayap harapan-harapan ini dan mendengar hal-hal yang akan diucapkan dengan kesiapan kita yang biasa. Iya. Jadi kalau di poin 9 itu dia mulai memindahkan ya di poin 8 dan 9 itu dia mau mulai menunjukkan titik balik. Coba baca lagi. Di sini Somos secara eksplisit menandai transisi dan perubahan. nah, ada transisinya. Ya kan? Terus ia mengakui bahwa awan kesedihan dapat menghalangi pendengaran, sebuah pengakuan atas kelelahan emosional jemaat. Namun, ia kemudian membuat sebuah janji. Jika mereka mau menyingkirkan keputusan ini dan mendengarkan, ia akan mampu menembus awan itu. Di poin 9, ia secara definitif menyatakan, marilah kita kembali ke kebiasaan kita sebelumnya. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ini adalah pergeseran sadar dari seorang guru yang ikut merantau menjadi seorang guru yang siap mengajar. Iya. Nah itu jadi dia mulai membawa pergumulan jemaat masuk ke dalam pergumulan teks nanti, yaitu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, tentu dalam hal ini ya dalam kitab suci nanti. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini contohnya ya. Jadi kita lihat homilinya, kita nggak hanya belajar isinya, tapi kamu juga belajar wadahnya nih, retorikanya itu seperti ini. Nah hari ini kita belajar tahap 1 nih contohnya. Empati. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita coba bahas tahap 2 dan sampai ada 5 tahap ya yang kita pakai. Nah, ini ada contohnya kamu bisa baca. Misalnya ya, saya coba buat di sini misalnya kita mau khotbah dari Matius 6 25 sampai 34 nih. Ya, ini tentang kekhawatiran ya. Tahap 1-nya nanti kan exordium atau empati. Misalnya kita kasih aja tema kecemasan ya. Nah, kita mulai dari konteks jemaat. Jadi saudara-saudara terkasih, mari kita jujur sejenak misalnya. Berapa banyak dari kita yang datang ke gereja pagi ini dengan hati yang berat? Berapa banyak dari kita yang semalam sulit tidur bukan karena suara bising di luar,
Ya, tapi karena suara bising di dalam kepala kita atau pikiran kita. Misalnya ada suara tagihan yang harus dibayar, suara ketidakpastian kerjaan, suara kekhawatiran akan kesehatan anak-anak kita. Ya. Nah, kita hidup di zaman yang kita sebut apa? Zaman keemasan. Bukan ya. Zaman kecemasan. Kita memiliki lebih banyak kemudahan dari generasi sebelumnya, tapi hati kita tidak lebih tenang. Iya kan? Sekarang mudah, ada robot dan sebagainya. Tapi tetap aja hati kita nggak tenang. Orang dulu ya cuma modal cangkul, pacul ya kan. Sekarang kita nggak bisa pegang cangkul, pegangnya HP ya kan. Coba kamu disuruh pegang cangkul, 3 bulan kamu kabur kali. Oke? Lebih mudah sebetulnya generasi sekarang, tetapi hati kita tidak lebih tenang. Ya, kita lumpuh oleh bagaimana jika dan apa yang akan terjadi. Nah, penyakit zaman kita bukanlah wadah pes, tetapi wadah atau wabah kekhawatiran. Nah, ini namanya mencoba memulai dari konteks jemaat. Baru kita transisi ini. Seperti tadi Krisostom melakukan transisi. Ya. Coba baca Ridwan. Jika Anda merasakan dengan ini, bila bahwa Tuhan kita dengan kamu. Nah, ini loh transisinya. Nah, ini penting kalimat transisi ini. Sebelum kita masuk ke Historia X. Ya. Nah, tadi transisi Krisostom di mana? Di poin 8 atau 9. Marilah kita kembali ke kebiasaan kita sebelumnya, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini transisi. Tadi khotbahmu ada nggak? Ya, ada sih. Ini bukan kayak gini. Oh, bukan kayak gini ya. Jadi kayak gimana? Di awal ada cerita apa? Tadi saya nggak perhatiin. Di awal Ada cerita tentang apa? seorang yang Malala. dia Emang Malala itu jemaatmu? maksudnya Oh, ilustrasi. Nah, ilustrasi jangan di awal ya. Bisa, tapi yang relevan yang pergumulan jemaat. Ya, dia itu ya. Oke lah. masuk di kelas. Oh ya, Bisa mulai dari itu. Malala. Oh ya, oh ya lah. Oke, bagus. Puji Tuhan. Oke, nangkap berarti. Nah, transisi tadi contoh kayak Chrysostom ini ya, poin 8, 9. Nah, kita khotbah sebelum dari konteks ke historia harus ada transisi. Karena ini coba baca 2000 tahun yang lalu, Ridwan. 2000 tahun yang lalu, seperti di Galilea, ia melihat kerumunan orang dengan wajah yang sama, cemasnya seperti kita. Iya. Orang yang khawatir tentang makanan, pakaian, dan hari esok. Dan kepada mereka dan kepada kita hari ini, ia mengucapkan kata-kata yang akan kita renungkan bersama. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup. Iya. Jadi kita udah masuk ke Matius 6, konteksnya itu apa? Banyak orang 2000 tahun yang lalu, ini transisinya satu kalimat seperti ini, terus masuk ke konteks historianya. 2000 tahun yang lalu, Kristus di Bukit Galilea juga melihat orang yang sama. Orang-orang dengan wajah yang suka cemas, khawatir gitu ya. Mereka khawatir tentang makanan, pakaian, dan hari esok. Nah, ini kan di dalam Matius 6 kan gitu. Dan kepada mereka dan kepada kita hari ini, dia mengucapkan kata-kata yang akan kita renungkan bersama. Jangan khawatir akan hidupmu. Nah, mulai bahas. Tentu kamu harus bahas nih. Sampai nanti, ini saya titik-titik aja ya. Sampai nanti kamu bisa lihat satu contoh. Saya udah bagi sebenarnya di grup. Ada yang baca nggak? Nih contohnya.
Saya ambil dari Yohanes 5. Ya. Yohanes 5 ayat 24 sampai 30. Jadi tahap jembatannya itu seperti ini. Terus tahap 2-nya dan seterusnya. Tapi jangan baca ini dulu, pahami teorinya dulu. Ini contohnya ini. Ya. Baru nanti setelah historia, kamu sampai satu kesimpulan, satu diagnosis namanya proposisio. Harus ada diagnosisnya dulu. Oke, diagnosisnya apa? Baru nanti kasih ini argumentasi. Nah, ya, jadi ada 3 ini. Proposisi atau diagnosisnya. Penyakitnya apa itu? Dari semuanya itu apa nama penyakitnya? Kan gejalanya banyak kan? Misalnya kamu jalan masuk angin, rumah lah, batuk lah, oh ternyata sakitnya tipes. Jadi jalannya banyak. Nah begitu. Jemaah juga begitu. Keluhannya banyak. Sakit inilah, itulah. Jadi, penyakitnya apa? Itu namanya diagnosis atau proposisio. Oke, kamu bisa namanya refutatio ini boleh ya, boleh enggak. Terus tapi argumentasionya ini wajib. Nah, argumentasio itu di dalam Chrysostom tadi dia akan bahas di mana nanti? Di poin berapa kalau di homili 2? Proposisinya di poin berapa? Berapa tadi? Nah, ini. Proposisinya di poin 10 dan 12. Tapi argumentasinya panjang. 13 sampai 26. Kalau sekarang kamu bikin poin yang sampai 26 ya. Waduh, cuma bisa pulang kali ya. Kita mesti singkat padat jelas setengah jam selesai. Nah, tapi kalau zaman dulu enggak. Jam kok banyak. Bisa 1 jam lebih. Ya. Kalau di TCL, udah di blacklist kan. Kayak saya udah di blacklist. Jangan-jangan ngajar udah di blacklist. Karena kelamaan. Oke, sampai di sini kita akan lanjut nanti di tahap yang kedua. Nah, menarik kan? Hah? Lumayan. Sontoloyo. Lumayan. Enggak Pak, sangat kok. Enggak lah, itu yang jujur tadi. Oke, kita doa dulu. Kita siap dulu. Ibu Julfli lah. Kami mengucapkan kebutuhan ya Bang pada sore hari ini. Baik kami dari mulainya masa tidak kami sebutkan atau seperti Tuhan ada banyak materi yang bisa kita lakukan ini. Saya mohon kepada Tuhan biar tidak disampaikan ke kami. Saya akan menanamkan dan bisa kami berfungsi dalam kehidupan. Dan juga berdua Tuhan buat Tuhan ini dapat selalu menyertai kehidupannya, pergumulannya, kesehatannya Tuhan. Semoga Engkau selalu memakai kami ini dengan sesuai apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan ternyata untuk bisa dicapai ini supaya tolong dan sertai kehidupan kami yang begitu kami selanjutnya. Ya doa Tuhan yang dari kesempurnaan kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Thank you. Ya. Udah mati. Enggak usah. Ternyata udah yang minggu lalu. Oh, udah.
mungkin bakal berbicara buat lanjutnya. Oke. Yes. Untuk Kalau dogma harusnya minggu ini atau minggu depan? minggu depan sih. Depan, tapi kamu udah selesai. Ah, Oke, sip. Kalau belum kamu ingetin ya. Oke. Iya. Oh.